Lin Hai tampak malu. Lin Feng sudah menunjukkan kekuatan lebih dari yang diharapkan. Dia merasa bersyukur tetapi usulan Lin Badao tidak masuk akal. Bahkan jika Lin Feng berhasil mengalahkan Lin Hong, apa yang akan terjadi selama final? Lin Badao ingin melihat Lin Feng mati di tangan salah satu anaknya. Apa yang sedang terjadi? Kepala klan aku tidak bisa menunjukkan keberanian dan resolusi. Izinkan junior kami untuk menunjukkan apa yang mampu mereka lakukan dalam pertempuran nyata. Lin Badao berkata ketika dia melihat Lin Hai ragu-ragu dan tidak menjawab. Ayah, cepat dan terima, kata Lin Feng. Lin Feng tidak bisa membantu tetapi tubuhnya bergetar sedikit. Keluarga Lin Feng tidak pernah melakukan kesalahan pada keluarga Lin Badao dan tidak pernah menganggap mereka sebagai musuh. Mereka bahkan menganggap mereka sebagai kerabat dekat tetapi keluarga Lin Badao terus-menerus berusaha untuk memanipulasi Lin Hai dan akan terus melakukan upaya pada kehidupan Lin Feng. Karena mereka ingin melakukan hal-hal sedemikian rupa, Lin Feng harus membalas budi. Lin Hai memandang ekspresi Lin Badao. Dia terlihat sangat percaya diri. Lin Hai hanya mengatakan satu kata, baiklah. Baiklah, Lin Hai pasti layak menjadi kepala klan. Dia berani. Karena kepala klan telah setuju, mari kita mulai. Elder ke-6, biarkan Lin Qian dan Lin Hen bertarung terlebih dahulu. Lin Badao tampak bersemangat tinggi dan bersemangat. Dia merasa sangat puas. Karena Lin Hai telah menerima, semua orang hanya harus menunggu dan melihat. Oke, kata penatua ke-6 sambil mengangguk. Kamu harus menyerah. Kamu tidak bisa mengalahkan aku. Kata Lin Qian sambil naik ke panggung pertempuran. Dia membersihkan jubah merahnya yang tetap tidak tersentuh, dia tampak sombong. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkan kamu, kami masih harus berjuang untuk menentukan hasilnya. Kata Lin Hen bersiap untuk mulai bertarung. Dia melepaskan roh api dan suasananya menjadi sangat panas. Panas meraung dari panggung dan seluruh kerumunan bisa merasakan kehangatan di wajah mereka. Rohmu juga telah bangkit, tidak buruk. Sayang sekali bahwa itu hanya roh api. Itu tidak bernilai banyak. Kamu masih tidak akan memiliki kesempatan ketika bertarung melawan aku, kata Lin Qian dengan nada dingin dan terpisah. Di jalur kultivasi, salah satu langkah utama adalah untuk mencapai lapisan Ling Qi dan kemudian untuk membangkitkan semangat seseorang. Semangat beberapa orang menjadi lebih kuat ketika bangun dan ketika beberapa roh tidak berbeda jauh dari yang lain dan hanya kekuatan rata-rata. Setelah terbangun, es dan api roh universal Lin Qian menjadi jauh lebih kuat. Kontrolnya atas elemen es dan api telah mencapai ketinggian baru. Semangat es dan api universal miliknya muncul di belakang punggungnya. Es yang jernih tertutup api. Api mengamuk menutupi es dan api tampaknya memancarkan es pada saat yang sama. Suasana kadang-kadang sangat panas, kadang-kadang sangat dingin, itu adalah perasaan yang sangat aneh bagi orang banyak yang terus merasakan perubahan suhu. Aku telah mendengar bahwa es dan api roh universal Lin Qian akan segera bangkit. Itu bukan hanya rumor, itu benar-benar roh yang terbangun. Dia benar-benar jenius dari Lin Clan. Lin Feng, potongan sampah itu, bahkan tidak layak mendapatkan perhatiannya. Persis. Tidak heran jika banyak penatua mendukungnya. Selain itu, roh es dan api yang universal adalah roh kelas tingkat tinggi. Dia bisa berlatih api serta teknik es. Yang juga dapat sangat meningkatkan teknik kelincahannya, dengan menggabungkan pengetahuan teknik berbasis api dan es dan menggunakannya secara bersamaan. Dia pasti akan menjadi seorang praktisi yang kuat. Ketika Lin Badao mendengar anggota klan ini berbisik tentang putrinya, dia tidak bisa menahan senyum lebar di wajahnya. Semua tua-tua di sebelahnya juga tersenyum. Salju abadi, Lin Qian berkata dengan nada apatis. Tanah berubah menjadi es. Kabut putih naik ke segala arah dan membentuk awan yang memancarkan aura sedingin es. Es memiliki efek menahan api, oleh karena itu Lin Qian telah menggunakan keterampilan es untuk melawan Lin Hen. Hangus magma, teriak Lin Hen. Dia membuka tangannya dan ada bola api panas yang menyala di telapak tangannya. Ice Spike, kata Lin Qian puas dan tidak takut sama sekali. Es runtuh ke tangan Lin Hen dan dalam sekejap, tangannya tertutup lapisan es. Nyalakan, kata Lin Hen sambil batuk karena es di udara yang melukai paru-parunya. Es berubah menjadi uap yang membekukan udara sehingga sulit bernapas. Tangan Lin Hen sangat menyakitkan, dia tidak tahu persis di mana rasa sakit itu, tetapi dia merasa kepalanya akan meledak. Boom! Ledakan tiba-tiba dan Lin Hen dikirim terbang mundur. Bagian tengah telapak tangannya terbakar hitam.
Daging dan darah tangannya dalam kondisi yang mengerikan. Lin Hen, kata penatua keenam dengan khawatir. Aku baik-baik saja, kata Lin Hen sambil menggigit bibirnya. Dia menggigil dan rahangnya tidak bisa berhenti bergerak, orang bisa mendengar suara giginya yang gemeretak. Dia mengalami rasa sakit yang kuat dan kejam. Rasa sakit di tangannya sangat menyakitkan ketika Es mencoba membekukan luka yang menyebabkan rasa sakit yang lebih besar. Kami akan memiliki pertandingan ulang di masa depan, kata Lin Hen sambil menatap Lin Qian. Dia kemudian berbalik dan pergi. Itu membuat ayahnya mendesah. Meskipun Lin Hen tidak benar-benar berbakat secara alami, dia sangat bertekad dan keras kepala. Dia ingin menjadi pria dengan kekuatan luar biasa. Bahkan jika dia tidak memiliki bakat, dia akan bekerja lebih keras daripada orang lain untuk menjadi kuat. Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan aku, menyerah untuk mencoba, kata Lin Qian sombong seperti biasa. Dia akan menjadi sangat kuat di masa depan sehingga tidak ada siapapun di Lin Clan akan dapat bersaing dengannya. Jika tidak ada yang bisa menyentuhnya sekarang, bagaimana mereka di masa depan ketika dia tumbuh lebih kuat dengan semangatnya? Semangat api dan es universal, dia bisa menggunakan dua elemen kekuatan antagonis dalam sekejap mata. Potensinya akan terus meningkat. Lin Hai mengerutkan kening. Semakin kuat Lin Qian, semakin berbahaya bagi Lin Feng. Sekarang giliranmu, kata Lin Qian sambil tersenyum dingin pada Lin Feng dan kemudian turun dari panggung pertempuran. Lin Feng mengangkat kepalanya dan melihat langit yang jernih dan tak berbatas dan matahari. Lin Feng sedang berjalan perlahan menuju panggung pertempuran dan kemudian melangkah ke atasnya. Lin Hong sudah menunggunya di sana. Aku sudah menunggu kesempatan ini untuk waktu yang lama, kata Lin Hong sambil menatap Lin Feng. Aku tahu, kata Lin Feng sambil mengangguk. Kamu tidak pernah memiliki harapan tunggal untuk kemenangan. Kamu akan melawan aku sekarang, tetapi bahkan jika kamu telah bertarung melawan Lin Qian, itu akan sama, tidak pernah ada kesempatan bagi kamu untuk keluar dari yang tidak terluka. Lin Feng hanya tertawa. Lin Hong memiliki begitu banyak kepercayaan diri yang mengelilinginya seperti aura. Lin Feng, di matanya, tidak memiliki nilai. Minta waktunya sebentar, mohon tekan tombol subscribe agar Kang Jenggotnya lebih bersemangat dalam berkarya. Karena dengan menekan tombol subrek serasa sedang nongkrong dan ngopi bareng. Apa yang kamu tertawakan? Tanya Lin Hong. Apakah kamu berpikir bahwa karena kamu menang melawan Lin Wu, kamu dapat bersaing dengan aku? Jika kamu yakin kami sama, maka kamu masih terlalu muda dan terlalu melebih-lebihkan kemampuan kamu. Silakan saja dan katakan bahwa kamu tidak tertandingi di bawah langit. Katakan bahwa aku tidak akan pernah melihat bakat luar biasa seperti diri kamu dalam 10.000 tahun ke depan. Kata Lin Feng dengan nada menggoda. Lin Feng bahkan belum bertarung melawan Lin Wu dan berhasil membuatnya merangkak di tanah seperti cacing. Lin Hong yang belum menembus lapisan Lingqi dan berpikir dia bisa menjadi percaya diri. Jelas, Lin Hong sangat marah dengan kata-kata itu. Baiklah, aku mengerti. Aku hanya harus membunuhmu, kata Lin Hong dengan tatapan jahat. Di belakangnya muncul roh es dan salju dan ki dingin membekukan tubuhnya. Lapisan Lingqi. Lin Hong juga berhasil menembus ke lapisan Lingqi. Dia juga menyembunyikannya. Teriak anggota audiensi. Tidak heran bahwa ayah mereka memainkan peran dominan di Lin Clan. Putrinya adalah jenius yang hanya terlihat setiap 1000 tahun. Mereka berdua menembus lapisan Lingqi. Ini luar biasa untuk prospek masa depan klan kami. Aku pikir klan pasti perlu mengubah kepala klannya sekarang. Banyak orang menjadi sangat gelisah berpikir bahwa Lin Badao harus menjadi kepala klan. Mereka berpikir itu akan berarti kebangkitan klan ke ketinggian ketenaran dan kemuliaan baru. Mereka pikir klan akan menjadi yang terkuat di kota Yangzhou di bawah kendali Lin Badao. Untuk pertemuan tahunan tahun ini, aku akan berakhir di panggung pertempuran dengan saudara perempuanku. Kamu hanya pembuka yang menyedihkan sebelum pertarungan sesungguhnya. Kamu akan dilumpuhkan dengan satu serangan, ayahmu akan turun sebagai klan head, ia akan membutuhkan waktu luang untuk merawat putranya yang lumpuh. Kata Lin Hong mengungkapkan sifat keji yang sebenarnya. Ki yang sedingin es telah menyerbu seluruh atmosfer. Desa Gunung Sueying hanya menerima para petani yang memiliki roh es dan salju. Keahlian es dan salju, teknik kelincahan, kemampuan semuanya sangat kuat. Lin Hong sedang mempelajari semua keterampilan ini di desa Gunung Sueying. Tubuhnya menebarkan udara yang sangat dingin dan jelas bahwa dia bukan yang paling lemah.
Dia sekuat atau mungkin bahkan lebih kuat dari Lin Qian. Sangat cepat, tubuh Lin Feng ditutupi dengan lapisan putih es dan salju. Mereka bahkan belum benar memulai pertempuran tetapi Lin Feng sudah dipengaruhi oleh lawannya. Roaring Thunder. Lin Feng mengambil inisiatif untuk menyerang pukulan pertama. Raungan gemuruh memenuhi atmosfer yang membuat semua orang terpesona. Ketika mereka melihat pedang yang memancarkan sinar cahaya, mereka bisa mengatakan bahwa Lin Feng juga menyembunyikan kekuatan luar biasa. Meskipun demikian, semua orang masih hanya memiliki mata untuk Lin Qian, Lin Hen dan Lin Hong karena mereka semua telah menembus ke lapisan Ling Qi. Pedang Lin Feng menusukkan ke arah Lin Hong. Lin Hong tidak menganggapnya serius. Dia hanya dengan lamban mengangkat telapak tangannya dan ki sedingin es muncul. Pedang panjang Lin Feng ditutupi dengan es dan salju saat dibelokkan. Roaring Thunder. Gerakan Lin Feng cepat dan lincah. Pedangnya, saat bergetar akibat getaran serangan, juga mengibaskan es dan salju yang menyelimutinya dan sekali lagi mendorong ke arah Lin Hong. Huff. Lin Hong tersenyum dingin. Telapak tangan Lin Hong mengarah ke pedang Lin Feng. Es ki yang sangat kuat muncul yang membuat titik pedang Lin Feng bergetar. Energi yang kuat mulai memenuhi atmosfer. Lapisan Ling Qi, penggarap yang telah mencapai itu kuat. Ki yang kuat, lincah, kekuatan fisik, mereka benar-benar jauh lebih kuat daripada penggarap lapisan Qi. Lin Feng merasakan kekuatan yang sangat kuat melalui pedangnya. Dia merasa suram di hatinya, tetapi wajahnya tidak pernah berubah dari senyumnya yang santai. 9 gelombang berat. Lin Feng menarik pedangnya kembali dan langsung gelombang kejut yang kuat mengalir di lengannya dan melesat keluar dari tangannya, mengarah langsung ke dada Lin Hong. Hah! Lin Hong mengerutkan kening. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Lin Feng dapat menggunakan dua keterampilan yang berbeda menggunakan kedua tangannya pada saat yang sama. Itu adalah hal yang sangat sulit untuk dicapai tetapi cara Lin Feng melakukannya benar-benar sempurna. Ini buruk, teriak Lin Hong. Meskipun ia telah menembus lapisan Ling Qi, ia sama sekali tidak mendominasi pertempuran, melawan semua harapannya. Es dan salju mulai berputar-putar di udara seolah-olah mereka sedang menari. Tiba-tiba ombak berhenti dan tidak bisa bergerak maju. Lin Feng tidak berhenti dan berulang kali menusukkan pedangnya ke arah Lin Hong. Pedang Lin Feng bersiul di udara dan raungan gemuruh masih meningkat di atmosfer. Lin Feng berdiri di kakinya sekuat gunung tanpa mengambil langkah mundur. Pedangnya tampak seperti naga ganas yang mengeluarkan badai ganas. Wow, kata Lin Hai dengan suara rendah. Ini adalah kekuatan sejati Lin Feng. Gerakan, keterampilan, teknik semuanya jauh di atas harapan, cepat, gesit, terampil. Lin Hong dipaksa untuk mundur dengan ekspresi jelek di wajahnya. Meskipun dia hanya membuat langkah mundur, dia adalah seorang kultivator lapisan Ling Qi dan dia sangat arogan dan sombong. Dia bahkan mengatakan bahwa Lin Feng tidak akan bisa menahan satu pukulan. Namun setiap serangan pedang tampak lebih cepat dari yang terakhir dan Lin Feng memaksanya untuk mundur. Jelas, wajahnya tidak secerah ketika dia percaya dia bisa mengalahkan Lin Feng dalam satu serangan. Dia dipermalukan oleh seseorang yang belum mencapai Ling Qi layar. Dia tidak bisa lagi menahan amarahnya atas penghinaan yang dideritanya. Terima kasih sobat telah setia mendengarkan, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki harta yang berlimpah serta dimudahkan segala macam urusan dan hajatnya. Amin ya robbal alamin.